Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah ya, kita semuanya terbebas ataupun terhindar dari bahaya Covid-19. Kita wajib bersyukur untuk itu semuanya. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Siswa-siswa Bapak, berjumpa lagi. Bapak ingin menyampaikan standar operasional prosedur atau SOP pembelajaran di era new normal baru, khususnya di SMK kita, yaitu SMKN 1 Tambun Utara. Nah, ini perlu Bapak sampaikan sebagai bidang kurikulum supaya kalian mengerti bagaimana cara belajar pada saat pandemik seperti ini. Ya, makanya ini kita membuat sebuah standarnya, apa saja yang harus kalian lakukan, ya. Jadi bagaimana sih pertanyaannya, bagaimana cara belajar di SMK 1 Tambun Utara pada era new normal baru ya, atau new normal era ya. Ya. Ini tentunya kalau mungkin yang sudah lama seperti kelas 12, kemudian kelas 11 ya. Hal-hal seperti ini tentunya mungkin setahun dan 2 tahun yang lalu kalian sudah mengalaminya. Namun di tahun pelajaran 2021-2022 ini ya, SMKN 1 Tambun Utara berbenah dan ingin mencapai satu kemajuan yang tentunya itu akan membawa kalian kepada hal-hal yang positif yang membawa kalian supaya lebih kompeten. Bagaimana, sudah siap? Iya, mari kita akan simak. Jadi bagaimana cara belajar di SMKN 1 Tambun Utara? Oke, tetap disimak dan diperhatikan ya, karena nanti setelah selesai tayangan video ini tentunya kalian ada beberapa hal yang harus dijawab. Nah, yang pertama, selama pembelajaran kita akan menggunakan dua metode. Metode apakah itu? Yaitu yang pertama pembelajaran daring atau online, atau juga disebut dengan PJJ ya, pendidikan jarak jauh ya. Jadi di mana kalian tidak bertemu dengan guru-guru kalian, tapi kalian bisa saling melakukan proses pembelajaran, di mana nanti guru kalian berada di tempat yang lain, kalian berada di rumah, namun materi-materi pembelajaran tetap sampai kepada kalian. Yang kedua, luring ya, atau tatap muka terbatas. Ini kenapa kita akan adakan tatap muka? Seperti yang kalian ketahui bahwa di SMK ini 70% pembelajarannya adalah praktek ya, benar. Jadi kalau kalian masuk di jurusan-jurusan ya, tentunya akan sangat sulit kalau itu hanya dipelajari lewat daring. Maka ada yang sifatnya teknis, itu harus ada pembelajaran tatap muka. Namun demikian, karena kita masih pandemik, maka tatap mukanya itu sangat terbatas ya. Artinya tidak bisa satu kelas masuk dalam satu kelas ya, tidak bisa, tapi kita harus melakukan pengaturan secara ketat. Nah, pembelajaran daring menggunakan aplikasi pembelajaran seperti apa saja? Ada Google Form ya, atau Gform. Ini nanti guru-guru kalian akan men-sharing materi ya, apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus kalian kerjakan melalui Gform, ataupun bisa melalui Google Classroom, juga via Zoom ya, Zoom meeting atau webinar. Kalian bisa bertemu langsung dengan media Zoom meeting ya, karena kita tidak bisa harus membatasi jarak dan sebagainya. Maka pembelajarannya itu menggunakan Google Form, Google Classroom, dan pertemuan kalian di dunia maya melalui Zoom meeting. Dan yang tidak kalah penting adalah WhatsApp
ya. WhatsApp ini akan dijadikan untuk media, untuk menyampaikan link Zoom-nya, untuk menyampaikan link Google Form, ataupun menyampaikan link Google Classroom. Apalagi YouTube, ya betul. YouTube ini nanti akan dimanfaatkan oleh guru kalian untuk memberikan atau memperjelas materi-materi secara teori, dan bagaimana videonya bisa diambil di YouTube. Maka kalian harus punya nih aplikasi YouTube-nya ya. Quizzes. Nah, Quizzes ini adalah sebuah aplikasi di mana kalian bisa melakukan tanya jawab secara atau menjawab kuis-kuis ya, dan memang sangat animasi sekali. Jadi kuis ini sebuah soal atau sebuah evaluasi, tapi dengan gaya ataupun lebih atraktif ya. Nah, itu semuanya tadi Google Form, kemudian Google Classroom, Zoom, WhatsApp, YouTube, dan ya YouTube, maksudnya bukan Yusuf ya. Nanti kalau Bapak panggil Yusuf, kalian yang namanya Yusuf nengok ya. Jadi maksud Bapak adalah YouTube ya. Dan Quizzes ini dikhususkan pada mapel-mapel atau pada kompetensi dasar yang teori. Nah, jadi diingat ya, siapkan kalian belajar dengan media ini. Nah, lalu bagaimana dengan pelajaran tatap muka? Yang pertama, ya, pelajaran ini untuk pelajaran produktif atau praktek dengan ya pembatasan peserta didik 6-12 siswa per session. Jadi nanti kalian ketika praktek itu masuknya tidak langsung 36 anak. Ya, kalian akan masuk per kelompok. Misalkan minggu ini kelompok 1 nomor absen 1 sampai 6, kelompok 2 ya kan 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Jadi diatur sedemikian rupa. Kenapa begitu? Karena dalam pandemi ini kita harus menjaga menjaga jarak satu sama lain. Pembagian kelompok dan sessionnya nanti yang mengatur adalah Kaprodi atau Kepala Program Studi yang ada di jurusan masing-masing. Jadi kalian ketika praktek itu dipandu langsung oleh Kaprodi kalian. Ya, kelompoknya berapa, nomor absen berapa, siapa yang mengajar, jamnya jam berapa, shiftnya seperti apa. Nah, itu diatur oleh Kaprodi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, selama kalian melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, maka penerapan protokol kesehatan itu dilakukan sangat ketat. Contoh, misalnya kalian wajib menggunakan masker, kalian bisa menggunakan face shield ya, juga kalian wajib membawa hand sanitizer ya, sehingga setiap kali bersentuhan dengan benda-benda kerja dan sebagainya, kalian bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer. Begitu juga kalian ya menggunakan masker, dan nanti juga di jurusan masing-masing itu diberikan atau difasilitasi adanya pengukur suhu. Nah, karena ini masih pandemik dan protokol kesehatan ini diberlakukan secara ketat, sehingga kalau ada siswa atau kalian nekat tidak menggunakan masker, itu tentunya tidak boleh untuk belajar. Atau pada saat kalian belajar tiba-tiba dicek suhu kalian di atas 30 derajat, maka kalian wajib dipulangkan atau istirahat di rumah ya. Jadi jangan khawatir ya, kita akan tetap melakukan pembelajaran tatap muka walaupun dengan kelompok kecil atau terbatas. Dan sebetulnya karena ini pelajaran praktek, ketika kalian melakukannya dengan kelompok-kelompok kecil, maka insya Allah kompetensi kalian lebih mudah dalam memahami dan menguasai ya. Hanya saja catatannya, ingat, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Nah, kira-kira apa ya yang kalian harus siapkan selama pembelajaran online? Perangkat-perangkat apa saja nih supaya pada saat kalian siap melakukan pembelajaran online itu, kalian sudah bisa ya. Ini kalau dilihat dari gambarnya, ada handphone, ada kemudian komputer ya, seperangkatnya dan sebagainya. Ayo kita cari tahu. Handphone ya. Handphone ini kemarin Bapak sudah melakukan survei. Yang kalian punya ini rata-rata
RAM-nya ada di range 2 GB ya, walaupun ada juga teman kalian yang sudah sampai dengan 6 GB. Tapi 2 GB pun Bapak pikir cukup ya, karena nanti kalian banyak melakukan pengiriman data dan sebagainya dengan basis Google ataupun di Google Form-nya. Ya, siapkan handphone kalian ya, tentunya mohon maaf nih ya, adalah HP-HP yang berbasis Android, bukan lagi HP kentang. Iya, HP kentang bu, istilah gamer ya. Kalian pasti suka ceng-cengan, HP model kentang. Nah, untuk belajar online, mudah-mudahan Bapak doakan tentunya rezeki orang tua kalian banyak sehingga bisa memfasilitasi handphone dengan Android yang baik. Headset ya, ini headset sangat perlu ya penggunaannya ketika kalian Zoom ataupun mendengarkan YouTube dan sebagainya, akan jauh lebih jelas ketika kalian menggunakan headset. Ya, tidak ada suara-suara dari luar yang masuk dan sebagainya. Makanya headset itu disiapkan, dan memang headset ini relatif harganya sangat murah. Jadi kalau bisa beli handphone, pasti bisa dong beli headset. Nah, handphonenya bagus, headsetnya keren. Kalau tidak punya kuota internet, pasti nggak bisa membuka link-link yang diberikan oleh sekolah atau guru. Makanya sudah punya handphone, sudah punya headset, ingat juga dengan kuota internetnya, yaitu harus difasilitasi. Syukur-syukur kalian di rumah sudah memiliki wifi. Kalau sudah punya wifi, wah Pak, saya punya 20 Mbps, saya punya 10 Mbps. Mudah-mudahan tuh ya kuota-kuota internet, wifi yang ada di rumah kalian itu insya Allah dimanfaatkan untuk belajar. Dan mudah-mudahan tentunya sesuatu yang digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, Allah akan memberikan balasan rezeki yang luar biasa. Amin, 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 amin. Buku, nah ini jangan kalian merasa setelah menggunakan handphone ya kalian bisa menyimpan data, kalian bisa screenshot ya. Tetap buku itu menjadi wajib kalian punya ya. Kalian mencatat, kalian mengerjakan tugas guru, semuanya direkam dalam buku kalian, dan nanti instruksi dari guru kalian, catatan-catatan itu ataupun poin-poin penting yang kalian catat dari materi itu harus dibukukan. Makanya, gimana? Betul, siapkan buku tulis. Nah, juga alat tulis, pulpen ya, pulpen, spidol, stabilo, sudah ditulis kalian mana di makna yang bagus. Ini adalah standar minimal ya, standar minimal ketika kalian ingin belajar secara online. Kalau di Cina memang sudah bukan e-learning ya, tapi mobile learning. Artinya belajar itu dengan berbasiskan atau menggunakan media handphone mobile ya. Nah, yang terakhir ini bagi kalian yang punya kelapangan rezeki, mudah-mudahan ada laptop atau komputer. Ini syaratnya jika ada ya. Kenapa jangan memaksakan orang tua kalian? Mah, Pak, Ayah, Cing, ini kudu beli laptop nih, kudu beli HP, kudu beli komputer. Syukur kalau ada, tapi kalaupun tidak ada, minimal yang handphone, headset, kuota, buku, alat tulis. Laptopnya bisa ditunda dulu. Jadi kenapa di cat warna merah itu, laptop dan komputer itu sifatnya jika sudah punya. Kalau belum punya ya bertahap saja. Pertanyaannya, Pak, bagaimana nih Pak kalau HP saya HP kentang? Waduh, atau misalnya Bapak HP saya hilang. Nah, atau rusak nih. Sementara Google Form sudah dimulai, Zoom meeting sudah mulai, atau Pak, saya tidak punya internet. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau di antara kalian yang ada yang tidak punya handphone atau handphonenya rusak ataupun tidak punya kuota internet, mungkin orang tua juga kesulitan, jangan panik ya. Apa itu? Kalian wajib datang ke sekolah. Buat apa? Nanti dari sekolah kalian akan dipinjamin ya, akan diberikan atau boleh meminjam. Apa yang dipinjamin? Insya Allah di sekolah kalian, di SMK 1 Tambun Utara, ada tablet yang boleh dipinjam.
Nah, jadi jangan panik ya guys. Oke sob? Iya. Bapak nih pakai sok gaya, pakai kayak YouTuber ya. Ya intinya begitu. Jadi Bapak tidak ingin hanya karena alasan handphone yang rusak, tidak punya kuota, kemudian kalian meninggalkan atau tidak belajar sama sekali, ya. Jadi dicatat ini ya, dicatat, diingat. Apabila tidak punya HP atau HP-nya rusak atau HP-nya sedang diservis, tidak punya kuota internet, sementara harus belajar, maka kalian ke sekolah, hubungi walasnya, dan walas akan meminjam tablet untuk kalian belajar. Ya, kita lihat. Nah, kalau sudah ada handphonenya, apa yang wajib ada dalam handphone kalian? Google Chrome. Ya, nanti guru-guru kalian itu akan memberikan link Google Form yang memang bisa diakses dengan Google Chrome. Ya, jadi yang dipakai untuk googling bukan Firefox ya, tapi Google Chrome. Kemudian Gmail ya, Google Mail atau singkat dengan Gmail. Kalian wajib punya sebuah email khusus untuk belajar. WhatsApp, saya pikir kalian sudah punya semuanya ya. Kemarin hasil survei seluruh Indonesia, bukan cuma kalian saja, rata-rata WhatsApp ini merajai. YouTube untuk pengutaran video-video pembelajaran, quizzes, dan juga aplikasi Zoom. 6 aplikasi ini wajib kalian install di HP kalian ya. Bagaimana cara installnya dan sebagainya, saya yakin kalian sudah tahu. Kalau tidak tahu, tanya siapa? Tanya Google. Hari gini kok tanya orang? Tanya Google lah ya. Tanya Google. Bagaimana nih bikin email? Tanya sama dia. Bagaimana mau lihat video tentang teknik mesin? Lihat di Google. Oke ya. Jadi aplikasi ini wajib ada di HP kalian. Nah ya. Jadi seluruh peserta didik, kalau kalian ini wajib memiliki email di Gmail khusus untuk pembelajaran. Nah, penyakitnya adalah kalian seringkali bikin email lupa password. Kalian tidak daftarkan itu sebagai akun. Maka mulailah ya dari hari ini kalian buat email khusus yang nantinya digunakan untuk pembelajaran kalian. Kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa subscribe YouTube guru kalian bisa mengirim pesan, ya kalian bisa mengumpulkan tugas dan sebagainya. Maka ini ciri-ciri ya, kalau kalian ingin belajar secara online, maka milikilah email, ya jaga emailnya masing-masing, passwordnya diingat untuk kepentingan belajar. Ya. Simak lagi ya, nanti di akhir Bapak akan memberikan kriteria kenaikan kelas ya, itu yang sangat penting karena kalian belajar di kelas 1 harapannya naik kelas 2, harapannya naik kelas 3, sudah kelas 3 nanti lulus dapat kerja. Wah, mantap. Ya, Bapak doakan kalian sukses. Yuk kita lanjut. Nah, pola pembelajaran daring atau PJJ maupun luring atau pertemuan terbatas mengikuti jadwal pelajaran yang disusun oleh bidang kurikulum. Nah, Bapak ini kalau awal tahun ajaran paling sibuk adalah membuat jadwal pembelajaran. Ya mungkin kalian merasakan, Pak, kok minggu ini beda, minggu kemarin bukan ini. Ya karena memang biasanya ya 1-2 minggu atau sampai dengan 3 minggu di awal terjadi perubahan jadwal. Perhatikan ya. Lalu apa yang dilakukan siswa atau kalian saat belajar online? Nah, apa aja ya? HP-nya sudah ada, aplikasinya sudah ada, internet sudah ada. Ngapain? Kita lihat. Ya, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ketika sudah ada pemulai belajar, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kalian ada di rumah dan hadir di ruang belajar di rumah masing-masing. Hasil survei Bapak, kalian ini sebetulnya rata-rata melakukan belajar online-nya itu adalah di kamar pribadi ya. Maka silakan di kamar pribadi, tapi ingat, tidak boleh rebahan, tidak boleh tiduran ya. Gunakan baju yang sopan. Ini terutama yang
Yang putriknya ini ya, kalian zoom sama guru kalian ya, rambutnya masih panjang, pakai daster, nggak sopan itu ya, hati-hati. Apalagi kalau kemudian kamar kalian itu berantakan ya, baju di mana-mana, pakaian dan sebagainya. Maka siapkan ya, selama kalian di rumah siapkan satu ruangan yang kondusif untuk belajar, tidak diganggu oleh adik kalian, tidak diganggu oleh suara berisik. Nah, ini terutama yang cowok nih, belajar di pinggir jalan, di atas motor, suara ngangong-ngangong. Nah, itu juga harus dihindari. Usahakan kalian berada di rumah, di kamar, di ruang tamu, terbebas dari gangguan-gangguan suara. Kemudian mengikuti program belajar harian Walas dan mengisi absen dari Walas. Kalian pagi itu masuk jam 8 mulai pembelajaran. Di bawah jam 8 saya sudah masuk di beberapa grup. Ini ada yang bagus ya. Walas kalian sudah bangunin dari jam 6. Hei tilawah, tilawah, tilawah. Nah itu ikutin. Itu adalah bagian dari program harian Walas kalian. Ya ada yang posting di grup WA, hadir, checklist dan sebagainya. Nah itu adalah absensi dari Walas. Yang kalian wajib itu mengikuti apa saja arahan, ya mengikuti apa saja yang menjadi kebijakan wali kelas kalian. Kemudian dari guru BP atau BK juga akan diberikan sebuah link absensi. Nah, kalian wajib itu buka linknya, diisi data kalian setiap hari. Ya, setiap hari kalian di absen oleh Walas, di absen oleh guru BP dan BK. Setelah itu ya masuk pembelajaran, nanti guru kalian itu memberikan link pembelajaran. Bisa dengan Google Form, bisa di Classroom, bisa di link YouTube ataupun link untuk Zoom meeting dan sebagainya. Berarti sudah mulai belajar masing-masing kalian bersama dengan guru mata pelajarannya. Nah, perhatikan nih, ketika guru nanti ya memberikan satu link berupa Google Form, di sana sudah ada absensi guru mapel. Ya, ada materinya, ada tugas atau evaluasi. Nah, ini 5 poin ini harus kalian lakukan selama di rumah atau pada saat mengikuti pembelajaran online. Pak, itu penting Pak. Oh wajib. Ini kudu ya. Kudu, KUKUDU, kudu ya, wajib, wajibun. Wah, wajib. Nah, pakai di jib. Saking pentingnya tuh. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi seorang siswa layak tidaknya naik kelas. Jadi jangan berpikir lagi COVID nih. Sekarang tidak begitu. Mau COVID mau tidak, nanti hasil seleksi pembelajarannya itu dihitung berdasarkan absen harian Walas, absen harian BK, absen guru mapel, dan juga penguasaan atau materi dan hasil ulangan kalian bersama guru mapel. Ya, ini kalau belajar online yang tidak langsung. Bagaimana kalau online yang langsung? Apa itu Pak? Zoom meeting. Nah, kita lihat kegiatan Zoom meeting. Ya, Zoom meeting ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, atau kalau kalian punya kesepakatan bersama dengan guru tertentu, yuk kita mau Zoom meeting nih. Misalnya Bapak pengen kenalan dulu nih sama kelas 10 yang baru. Kita Zoom meeting kan, supaya saling kenal wajahnya ya, sehingga kalau ketemu mungkin nanti sekali waktu kalian ke kota, ketemu Bapak ya, kalian ya yang katakanlah ke pasar Gabus, ada ibu guru kalian tahu ya, kenapa? Oh ya, saya sudah pernah lihat tuh ibu itu yang ada di Zoom meeting. Apa aja? Sama Zoom meeting kalian itu dilakukan di rumah, boleh di kamar pribadi, dan yang terpenting gunakan headset pada saat Zoom meeting, juga wajib berseragam. Ya, menggunakan seragam sekolah pada saat Zoom meeting. Kalau hari Senin kalian Zoom meeting, pakai seragam hari Senin. Ingat, hindari
pakaian rumah, kaos oblong atau daster, ya, tidak pakai jilbab, kamarnya berantakan, apalagi sambil rebahan, ya, itu namanya tidak sopan dan itu mengurangi nilai kalian di Zoom meeting. Menggunakan headset, nah, supaya apa? Supaya kalian jelas mendengar suara dari guru kalian dan wajib menyalakan fitur videonya yang ada di Zoom meeting. Ya, kalau suaranya itu tergantung guru mapel kalian, tapi videonya itu wajib dinyalakan. Maksudnya supaya saling bertatapan, ya, guru kalian juga kenal wajah kalian juga bisa melihat wajah guru kalian. Oke. Untuk yang zoomnya, audionya itu tergantung dari tata tertib guru kalian. Mungkin juga nanti bisa di mute atau di unmute, ya. Atau ketika kalian bertanya baru audionya bisa nyala, ya. Nah, ketika guru kalian sedang menjelaskan, otomatis kalian tidak menggunakan audionya, ya. Lalu, nah, ingat, nanti guru kalian akan memberikan link yang akan di-share dan kalian mengikuti Zoom meeting melalui link yang diberikan oleh guru kalian. Dan yang terakhir, ya, karena kalian melakukan Zoom meeting itu bukan hanya satu mapel, ya, misalnya hari Selasa, ya, ada 3 mapel, ya, dari mapel pertama, jam pertama itu kalian Zoom meeting, ya. Ketika beralih ke jam kedua, ya, beralih ke jam berikutnya, kalian tidak boleh keluar link, ya, kalian tetap menunggu nanti guru yang keduanya akan masuk di link Zoom yang sudah disiapkan. Nah, ini 1 minggu ini Bapak lihat, ya, keluar masuk nih, ya, padahal guru kalian sudah tinggal standby, ya, guru keduanya itu sudah standby, kalian yang keluar masuk, sehingga menyulitkan untuk tetap konsisten atau tetap berada di link Zoom, ya. Nah, karena kita sudah membudayakan link Zoom, jadi kalian, ya, juga harus membiasakan supaya bisa minta kepada orang tua kalian itu disupport untuk pulsa ataupun kuotanya, ya. Ya, itulah kegiatan selama kalian Zoom meeting, ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca dan perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Kita lanjut. Nah, ini yang terpenting. Yang kelas 10 tentunya pengen naik ke kelas 11. Yang kelas 11 pengen bisa lanjut ke kelas 12. Yang 12 ingin lanjut kemana yo? Yang kelas 12 tentu saja pengen lulus, ya kan, habis lulus kerja di perusahaan, punya gaji, baru deh ngetekin anaknya calon mertua. Yeah. Oke, yuk kita simak kriteria kenaikan kelas. Peserta didik, ya, dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi naik kelas itu tidak mudah, ada syaratnya, ya kan? Makanya makanya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ya, belajarlah dari hari ini, ya, sedikit demi sedikit kerjakan semua penugasan sehingga nanti harapan orang tua kalian setahun ini kelas 10 bisa naik kelas ke 11, kelas 11 bisa naik ke 12, kelas 12 bisa lulus dengan baik. Setuju? Oke, kalau setuju, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lihat yang pertama. Mengikuti program. Wah, ini sangat penting nih Bapak nih. Maksudnya adalah program pendidikan di sekolah sesuai jenjang masing-masing. Pak, maksudnya apa tuh, Pak? Nah, jadi kalau yang kelas 10 itu wajib tuh MPLS, ya. Apalagi ada MITES, ada UAS, ada PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, itu adalah program-program sekolah. Kalian harus mengikuti, ya. Jadi tidak bisa tuh kalian naik kelas tanpa ikut yang namanya PAT. Kalian nggak mau ujiannya, tapi mau naik kelas, nggak bisa, ya. Tapi harus diikuti. Nanti ada lagi untuk di kelas 2 atau di kelas 11. Anak ataupun siswa kelas 11 boleh naik ke kelas 12 dengan catatan
ada tambahannya tuh. Apa? Program PKL. Iya. Anak kelas 11 nanti wajib mengikuti PKL. Kalau tidak ikut bagaimana, Pak? Maka dia tidak boleh naik ke kelas 12. Itu maksudnya dari poin yang pertama. Nah, memiliki kepribadian dan budi pekerti yang baik. Ini apa nih maksudnya? Indikatornya adalah nilai PAI PKN minimal 80 dan tidak ada catatan SP, catatan surat peringatan dari BP dan BK. Ya, sudah lagi pandemi, kalian buat masalah, nggak pernah datang, nggak pernah absen, tiba-tiba bikin masalah, dapat SP. Nah, itu hati-hati kalian. Itu bisa menyebabkan nilai budi pekerti atau sikap kalian kurang baik, dan kalau nggak baik ya terpaksa deh kalian harus mengulang. Nah, itu kriteria yang kedua. Memiliki kehadiran minimal 90%. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan nih ya. Jadi kehadiran siswa selama pandemi itu didata. Lihat tuh, absen harian yang diberikan Walas, BPBK, dan absen guru mapel, plus absen pada saat kalian praktek di jurusan masing-masing. Jadi kehadiran itu sangat penting, karena orang yang hadir berarti anak yang rajin. Anak yang rajin itu dia yang belajar sedikit demi sedikit, ya kan, dikumpulin lama-lama menjadi bukit ya. Jadi jangan-jangan mentang-mentang wah Pak lagi COVID nih ya, nggak tahu, nggak pernah online, nggak pernah daring, nggak ikut Zoom, tiba-tiba pengen naik kelas. No, nggak bisa ya. Itu adalah kriteria kenaikan kelas kalian. Bagaimana yang kelas 3? Ya, ternyata kalian bisa ya tetap dikatakan naik kelas apabila nilainya sesuai dengan KKM. Ya, berapa KKM-nya? Masing-masing mapel beda. Ada yang 75, ada yang 76, ada yang 78. Nilai-nilai kalian di rapot harus di atas angka-angka itu semuanya. Gimana? Siap ya? Harus siap ya. Kalian bisa masuk SMK 1 Tambun Utara itu adalah hasil seleksi. Ya, banyak yang pengen masuk tapi tidak bisa, dan kalian bisa masuk di sini berarti kalian adalah generasi hebat. Ya, makanya siap naik kelas. Oke? Oke, Bapak lanjutkan ya. Kriteria kelulusan. Nah, standar kelulusan ini sudah ditentukan secara nasional. Ya, nanti buat kelas 12, selain tadi kriteria kenaikan kelas kalian itu berlaku juga buat kelulusan. Ya, wajib absen, wajib KKM, wajib budi pekerti yang baik, ya kan, juga tidak masalah. Nanti pemerintah akan menyusul aturan supaya kelulusannya itu standarnya sama secara nasional. Seperti apa, Pak? Nah, perhatikan nih buat kelas 12 ya. Nanti di kelas 12 itu ujiannya ada banyak ya. Dari semester awal nanti ada seperti midtest ya. Sebelumnya diawali oleh ulangan harian ya, ada midtest, ada PAS ya, penilaian akhir semester, ada PAT, penilaian akhir tahun ya. Belum lagi ada yang namanya uji kompetensi ya. Kalian akan diuji oleh guru kalian plus penguji dari perusahaan-perusahaan. Nah, baru kemudian juga ada ujian sekolah. Kalau 3 tahun yang lalu itu ada yang namanya UN. Nah, saat pandemik ini UN-nya itu memang tidak ada, tapi ada ujian sekolah yang harus kalian ikuti, dan tentunya nilai-nilai kalian harus di atas KKM. Nah, itu penjelasan dari Bapak ya, jadi jangan sampai salah. Mulai besok kalian belajar secara daring, secara online. Kalian siapkan semua perangkatnya. Harapannya iya betul, naik kelas dan lulus. Ingat, naik kelas dan lulus. Nah, kayaknya sudah mulai ngos-ngosan Bapak juga ya. Mudah-mudahan kalian menyimak apa yang Bapak uraikan sedikit demi sedikit ya.
sehingga kalian bisa menjadi generasi yang hebat. Oke, kita yel-yel bersama. SMK bisa. Iya, tangan mengepal ya. Kita acungkan. SMK bisa. Nah, SMK bisa. Nggak kelihatan jempolnya Pak. Tarik mana? Nah, gitu. SMK bisa. Siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Yang kedua, SMK bisa. SMK hebat. Alhamdulillah. Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisa, salam hebat, salam SMKN 1 Tambun Utara, tangguh.